Kamu sudah menemukan Pian? Belum. Pergi dari sini. Cari tuan muda. Cepat pergi. Pingya, Naonya, Senengla. Tuan akan segera kembali. Naonya, Naonya, Naonya. Tuan muda sudah ditemukan. Rui Fang. suami, ada yang tidak beres. Kamu pergi lihat ibumu. Ibu menyakiti diri sendiri lagi. Jah. Pingya, Permaisuri. Ping Er sudah kembali. Pingya. Akhirnya kamu kembali. Kamu tidak boleh meninggalkan ibumu. Kamu tahu. Ibu, tolong jangan menyiksa dirimu lagi. Ping Er Zidi melihatnya. Berjanjilah padaku. Jangan pernah meninggalkan ibumu. Kamu tidak boleh meninggalkan ibumu, oke? Oak. Kamu pergi kemana hari ini? Kenapa pulang terlambat? Hari ini, Sun Fang Sai membuka toko baru. Pemilik Ji mengundangku untuk hadir. Untuk merayakan pembukaan toko baru. Lalu? Lalu aku bertemu Changqing dari Tianxiang Restaurant. Jadi aku pergi ke tempatnya untuk minum beberapa gelas. Lalu aku pulang bersama Liu. Aturan biasanya adalah, kamu hanya punya waktu 1 batang dupa untuk bertemu teman. Kenapa hari ini kamu menghabiskan waktu 1/4 jam lebih lama? Karena Changqing juga tertarik dengan lukisan. Kami berbicara dengan senang. Jadi aku minum beberapa gelas lagi. Cukup. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Ada aturan keluarga. Kamu masih melakukannya dengan sengaja. Kamu pantas dihukum. Namun, tindakanmu hari ini jelas tidak benar. Ayo, gunakan hukum keluarga. Ibu, tolong jangan. Aku sedikit lelah hari ini. Liu, kenapa kamu tidak melakukannya? Nyonya, tolong maafkan aku. Nyonya, kata-kataku sudah tidak berlaku lagi, bukan? Nyonya, tolong jangan. Pukul aku. Ibu. Pukul aku dengan keras. Nyonya muda, aku minta maaf. Nyonya, tolong maafkan aku. Ibu. Pingya, kamu lihat itu? Kesedihan dan kekecewaan Rui Fang hari ini semua berkat kamu. Ini karena kamu tidak mendengarkan aku. Egoismu yang menyakitinya. Ah. Apa-apaan ini? Ini yang diminta pemilik restoran Tianxiang, Tuan Ju, untuk kubawa kepada ibu. Keluar dari tembok kota. Apa yang dia inginkan? Dia memintaku untuk menyampaikan pesan kepada ibu. Jika kau memegang mutiara terlalu lama, ia akan selalu panas. Pada akhirnya, itu akan menyakiti dirimu sendiri. Anak baik. Ayo kita tidak pergi ke restoran Tianxiang lagi, ya?
Ibu. Ping Er, kenapa Rui Fang dan Ping Er tidak ada di rumah hari ini? Dia mungkin pergi berbelanja. Apakah dia menghasutmu untuk meninggalkanku? Ibu. Aku tidak akan pergi. Tolong jangan menghukumnya. Ping Ya, kamu adalah nyawaku. Aku tidak bisa makan atau tidur tanpamu. Aku tidak bisa makan atau tidur. Dunia ini sangat berbahaya. Bagaimana aku tega membiarkanmu pergi? Ibu. Apakah benar untuk keselamatanku? Hingga kau tidak membiarkanku pergi? Berletat. Kamu adalah kepala keluarga Yo. Bagaimana kamu bisa begitu semaunya? Sepertinya kamu sudah besar. Dan sudah punya sayang. Berani-beraninya kamu melawan ibumu? Aku tidak berani. Jangan berani di depan ayahmu. Katakan padaku. Siapa yang menggunakan tangan ini untuk menyelamatkanmu dari mulut harimau? Katakan. Aku. Ping Er, aku tahu Su Fen sudah pergi. Kamu tidak bahagia. Kamu tidak bisa melepaskan hal-hal ini. Tapi meskipun kamu lari, apa yang bisa berubah? Kamu adalah anakku. Kamu tidak bisa meninggalkanku dengan mudah. Aku tahu. Pasti ada yang menghasutmu. Dan membuatmu meninggalkanku, kan? Ibu, ini benar-benar ideku sendiri. Aku hanya ingin pergi keluar dan melihat. Mohon tenang. Aku tidak akan pernah meninggalkan ibu. Bagus. Bagus. Kamu berjanji padaku. Kamu tidak boleh ingkar janji. Ya, Bu. Nyonya, ada seorang pemuda bernama Changqing ingin bertemu. Orang dari gedung Tianxiang. Jangan temui dia. Li Yugoslavia. Bawa tuan muda kembali ke kamarnya. Ja, Nyonja. Aku akan pergi. Rumah Yo Guangpan ada di depan. Kamu langsung ke halaman belakang. Dia akan menemuimu setelah gelap. Dan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ja, Tuan. Ah. Sepertinya Yo Guangpan tidak bisa pergi malam ini. Kakak Chang datang hari ini, tapi dihalangi oleh ibunya. Bahkan potret yang seharusnya menutupiku. Tidak ada kabarnya. Pasti kakak Chang mengalami kesulitan. Tanpa keterampilan melukis Chang yang luar biasa. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Ping Er benar-benar sudah besar. Kamu tidak mengindahkan kata-kata ibumu. Tapi kamu masih ingin menyelinap pergi. Apakah kamu lupa instruksi ibumu? Aku sudah tahu rencanamu dengan Changqing. Ping Ya, jangan selalu berpikir untuk melarikan diri. Tidak peduli sejauh apa kamu lari, aku akan menemukan cara untuk menangkapmu kembali.
Rui Fang. Ibu tidak mengawasimu seketat dia mengawasiku. Jika kamu pergi besok, dia tidak akan peduli padamu. Berkemaslah dan tunggu aku di sini besok malam. Kita akan segera bebas, percayalah padaku. Mengapa Huang Ping mengingkari janjinya? Aku harus kembali dan meminta penjelasannya. Tapi ibu, lupakan saja, aku hanya akan dipukuli. Ah? Tuan Lu, ada apa? Ada mayat yang datang melapor. Seorang mayat wanita ditemukan di kota, dengan kematian yang mengerikan. Menurut para penonton, tampaknya itu adalah nona keluarga Yo. Ahli forensik Gao Ruifang telah memeriksa mayat tersebut. Dia mengatakan itu terlihat seperti serangan predator. Bukan binatang iblis. Monster. Nona keluarga Ju. Tunjukkan jalan untuk berangkat. Eyo. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Nona keluarga Ju. Oh, aku kenal dia. Dia adalah tuan muda keluarga Yo. Lihat ini. Terlalu menyedihkan. Kapan wanita ini meninggal? Menurut hasil otopsi ahli forensik, dia diserang tengah malam kemarin. Jah, aku kenal dia. Itu adalah nona keluarga Yo. Pemilik toko. Pemilik toko. Pemilik toko. Sudah kubilang berkali-kali. Jangan coba membantu Yo Guangping melarikan diri. Lihat, sesuatu terjadi. Aku pergi ke Xi Jingyuan mencari Tuan Yo kemarin. Tapi tidak melihatnya. Aku juga pikir kau bilang itu. Untuk membujuknya mempertimbangkan lagi. Kau malah berbalik arah. Alih-alih membujuknya, malah menimbulkan masalah. Maksudmu kematian nona keluarga Yo? Tidak ada kebetulan sebanyak itu di dunia. Dan begitu banyak kecelakaan. Aku melihat noda darah di mayat tadi. Seperti pekerjaan binatang buas. Menurutmu binatang apa itu? Mungkin macan tutul. Kucing gunung atau roh gunung? Kau pikir itu harimau putih? Harimau putih. Ya. Sepertinya ada bekas cakar harimau. Tapi dari mana harimau putih datang di kota usia? Apa hubungan serangan harimau putih dengan Yo? Hei, pemilik toko. Kau mau kemana? Xi Jingyuan. Taman Si Jing ini. Bisa jelaskan dulu sebelum pergi? Lepaskan. Hei, mau kemana lagi? Si Jingyuan ada di sana. Kembali ke gedung siang. Dengan kejadian ini, jika aku tidak meminta, dia akan datang padaku. Kau benar-benar datang.
boleh tanya? Nona ini adalah ibu Tuan Yo. Ah, Nyonya Yo. Kau adalah Tuan Chang. Anakku datang menemuimu beberapa hari lalu, kan? Ah, kami minum anggur. Dan berbicara tentang lukisan. Dan kami bersenang-senang. Hanya tentang lukisan. Dia hanya akuntanku. Dia suka melukis dalam kehidupan sehari-hari. Jarang bertemu orang dengan minat yang sama. Apakah Nyonya Yo merasa ada yang salah? Aku dengar kamu seorang pelukis berbakat. Tuan muda Chang sangat anggun. Jika orang baik dan polos seperti anakku, jika dia berteman denganmu, bisa saja terpengaruh kebiasaan buruk. Seolah kami akan merusaknya. Bisakah kami mengajari Yo untuk membunuh di pasar? Tentu saja tidak. Nyonya Yo. Hari ini, patroli menemukan mayat wanita di kota. Aku dengar itu Nyonya Yo dari si Jing Yuan. Nyonya Yo, apakah kamu tahu tentang ini? Oh, Rui Fang sudah meninggal. Menantunya meninggal. Tapi Nyonya Yo sama sekali tidak terpengaruh. Sungguh melanggar hukum alam dan etika manusia. Membuat orang harus meragukan. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Apakah aku sudah mengetahuinya? Dia sudah mati. Apakah aku menangis? Atau berduka? Tidak ada yang bisa kulakukan. Segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Bagaimanapun juga itu nyawa manusia. Pemilik Yo, bisakah kita bicara di dalam? Silakan. Aku membuat hidangan ini untukmu waktu itu. Karena aku ingin sekali memasak. Dan aku membuatnya karena bahannya langka. Tapi aku tidak bisa membantumu gratis terus-terusan. Lagi pula, Tianxiang restoranku. Bukan restoran yang hanya berbuat baik. Kali ini berbeda dengan yang lalu. Jika kamu tidak membantu, keluarga Yo mungkin akan hancur. Itu bukan urusanku. Pemilik Ju, apakah kamu yakin tidak mau membantuku? Apakah kamu pikir Tianxiang restoranku adalah tempat? Berani bertindak semaumu di depanku. Anggap saja aku sebagai seorang ibu yang memohon padamu. Aku memohon, pertimbangkan lagi. Aku lelah, Nyonya Yo, silakan pulang. Kalau begitu, aku pamit. Ibu. Ibu. Pinga, kenapa kau begitu panik? Ibu, aku dengar dari para pelayan bahwa Rui Fang meninggal di kota. Benarkah? Ya,
Aku sudah meminta para pelayan untuk mengidentifikasi mayat di pos patroli. Rui Fang baik-baik saja kemarin. Bagaimana mungkin dia diserang dan dibunuh oleh binatang buas? Bagaimana mungkin ada binatang buas di kota? Pinger, aku sedikit lelah. Aku akan kembali ke kamarku. Ibu. Ibu, Rui Fang meninggal dengan begitu menyedihkan. Bukankah kita harus mencari tahu kebenarannya untuknya? Dan menangkap binatang buas yang menyakitinya? Ini hanya seorang istri yang meninggal. Kau begitu sedih? Itu istriku. Kami sudah bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak sedih? Jika kau benar-benar sedih, aku akan mencarikanmu istri lagi. Ibu. Apa yang kau bicarakan, Ibu? Li Yugoslavia. Kupikir Liu adalah pilihan yang baik. Dia sudah bersamaku sejak kecil dan melayanimu dengan baik. Mulai sekarang, Liu akan menjadi selirimu. Meskipun dia seorang selir, kau juga harus mempertimbangkan wajahku dan memperlakukannya dengan baik. Kau mengerti? Ibu, apakah kau gila? Aku baru saja kehilangan istri pagi ini. Dan sekarang kau ingin aku menikahi yang lain. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Kau tidak bisa memutuskan ini dalam 3 hari dan tunggu pernikahan. Li Yugoslavia. Aku akan meminta kepala pelayan untuk menyiapkan mas kawinmu. Dan kau bisa menunggu menjadi Nyonya You dengan tenang. Istri-istri sebelumnya selalu mendorong Ping Er untuk meninggalkanku. Tapi kamu tidak akan. Kamu diambil dari tumpukan pengemis olehku. Kamu selalu setia padaku. Aku akan menitipkan Ping Er padamu. Jaga dia dengan baik untukku. Aku percaya kamu tidak akan mengecewakanku. Benar kan? Ja, Nyonja. Tidak bisakah kamu mengetuk pintu? Maaf, Tuan Muda. Aku sudah mengetuk pintu beberapa kali. Kupikir tidak ada orang dalam ruangan. Jadi aku masuk. Aku di sini untuk membuatkan teh untukmu. Tuan. Menurutmu melakukan ini akan berguna? Aku hanya melakukan tugasku. Dan tidak pernah mengharapkan apapun. Aku tidak akan pergi ke sana lagi. Tidak ada satupun istriku yang berakhir dengan baik. Menikah denganku hanya akan menyeret mereka ke bawah. Kamu tidak perlu terlalu serius dengan kata-kata ibu. Aku mengerti. Tuan, ini bukan salahmu. Turunlah.
Ibu. Bahkan jika kamu mati, aku bisa menghidupkanmu kembali. Sebaiknya kamu mempersiapkan pernikahan dalam 3 hari. Jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Kamu memberitahu ibu tentang ini. Liu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Terus awasi Tuan Muda. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh lagi. Dan jangan mengecewakanku lagi. Jangan temui dia. Tuan, Aku dikendalikan dan disiksa oleh ibuku setiap hari. Apa yang harus dilakukan setiap hari? Apa yang harus dilakukan semuanya tergantung padanya. Hidup seperti boneka. Atau mati. Apa bedanya? aku harus membantu Tuan Muda melarikan diri dari sini. Mari ikuti spesifikasi Ruifang kali ini. Liu tidak punya keluarga untuk mempersiapkan mas kawin untuknya. Meskipun dia seorang pelayan. Tapi dia tidak boleh kehilangan muka ketika menikah ke keluarga Yo. Ini hal yang mendesak. Kamu harus mengawasinya. Nyonya, kami baru saja menangani pemakaman. Dan pernikahan. Saya khawatir ini tidak sesuai dengan etiket. Apa pentingnya etiket? Asalkan anak saya bahagia dan sehat. Itu yang paling penting. Cepat lakukan. Semakin cepat semakin baik. Ja, Nyonja. Nyonya, pemilik toko Ju dari Tianxiang Building sudah datang. Silakan. Ja. Ja. Kalian berdua sudah di sini. Apakah manajer Ju sudah berubah pikiran? Tang Bao, tidak kamu ingin bertemu dengan Yo Gongzi yang kamu kagumi? Nyonya Yo. Saya dengar Yo sangat sedih atas kematian istrinya. Bolehkah saya pergi menemuinya? Oke, Pinger ada di halaman dalam. Xiao Ding, kamu antar Chang Gongzi ke sana. Terima kasih, Tuan. Silakan turun. Ja. Apakah kamu lupa apa yang saya katakan? Ah. Ah. Beraninya kamu berbuat semaumu di wilayahku. Maaf, ada orang yang menyakitiku. Pemilik toko Ju, bolehkah saya membesarkannya? Saya akan mencarikan tempat tinggal untuknya di dunia ini. Saya janji padamu, saya akan pergi bersamamu. Bisakah kamu mengubah kalimat? Saya sudah mendengar kalimat ini berkali-kali. Ah. Ah. Oke. Kamu boleh membesarkannya. Kamu dan anakmu tidak boleh meninggalkan kota Wuxia. Dan kamu tidak boleh menyakiti orang tak bersalah lagi. Ketika dia besar nanti, saya akan datang mencarimu. Terima kasih, pemilik toko Ju. Saya sudah menghitung bahwa anak saya sudah besar. Apakah kamu akan menepati janjimu padaku?
Tuan Yo, ini belum saatnya. Aku ingin tinggal dan merawat Pinger. Jika hari ini, aku harus membawamu pergi. Terakhir kali di Menara Tianxiang, itu Lao Shen. Aku tidak bermaksud menyinggung. Bos Chen, silakan lewat sini. Terima kasih. Yo Xiong. Kata-kata kakak Yo semakin tidak terkendali. Sungguh mengagumkan. Sejak Menerju datang ke Taman Sijing kami, mengapa tidak mempertimbangkan permintaanku? Jika Menerju setuju membuat hidangan ini untukku, aku pasti akan pergi denganmu. Meskipun bahan hidangan ini, meskipun kamu dengan rela memberikannya, tapi sang pencipta juga harus mempertaruhkan nyawanya. Aku Chang Sheng, tapi bukan dewa. Mengapa aku harus melakukan ini? Kebaikan Tuan Zhu tidak akan pernah kulupakan. Aku hanya berharap anakku selamat. Jangan menangis. Aku tidak tahan melihat orang menangis. Cepat bangun. Tuan Yo tertarik dengan kuali Shenong ini. Ya, aku sudah mencari harta ini selama bertahun-tahun. Tak kusangka menemukannya di tanganmu. Sangat cocok untuk hotpot. Karena kamu menyukainya, aku dengan senang hati memberikannya padamu. Kuali ini sangat penting bagi keluarga Yo. Kamu bersedia memberikannya? Jika kamu bilang begitu, berarti kamu setuju. Tentu, aku akan datang ke rumahmu untuk memasak besok. Tapi kamu harus menyiapkan semuanya sendiri. Aku mengerti. Aku bisa membantumu kali ini. Tapi ini yang terakhir kalinya. Jika ada yang mati lagi, aku tidak akan bersikap baik padamu. Aku rela dipotong-potong. Hanya untuk menebus dosaku. Aku tahu kakak Yo masih terpuruk dalam kesedihan kehilangan istrinya. Tapi jika kamu terus sedih seperti ini setiap hari, aku khawatir arwah istrimu di surga tidak akan tenang. Pembunuh istrimu belum ditemukan. Kita tidak bisa membiarkan kakak iparku mati sia-sia. Kakak Yo, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Benar. Istriku Rui Fang meninggal dengan cara yang misterius. Aku pasti akan menemukan pembunuh Rui Fang. Bahkan jika dia bukan manusia. Apa kamu melihat sesuatu? Aku juga tidak yakin. Kakak Yo, jangan khawatir. Aku percaya kebenaran akan segera terungkap. Parenti. Jangan lari. Jangan lari. Parenti. Pai Hu. Berhenti, jangan lari. Berhenti, jangan lari. Berhenti. Wanita gila. Ah, ada harimau putih. Harimau putih. Itu Bai Hu. Di mana harimau putih itu? Bai Hu. Pelatih Lu? Wanita ini adalah istri pertama Pingerku. Dia terlalu tertekan karena keguguran. Jadi dia sedikit gila. Mengapa dia terus berteriak bahwa ada harimau putih?
Mungkin dia mengira harimau putih pada sulaman Hunan sebagai yang asli. Aku pikir pelatih Lu tidak akan peduli dengan kata-kata orang gila. Wanita gila ini sebelumnya tercatat sebagai hilang. Dia sebenarnya dikurung olehmu. Mengapa kamu tidak melaporkannya kepada pemerintah dengan jujur? Kami tidak mengurungnya. Kami hanya menahannya di rumah besar. Dia sangat gila. Tidak baik jika dia melukai orang ketika keluar. Dia adalah anggota keluarga Yo kami. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Semua menantu perempuan keluarga Yo atau gila. Taman si Jingmu benar-benar tempat yang bermasalah. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini, Lu. Pelatih Lu, hati-hati. Selamat tinggal. Lily. Yang mulia, sudah kamu temukan? Tentu saja, ada wanita gila. Bilang ada harimau putih. Ada sulaman di balai leluhur yang menyulam harimau putih dengan telapak kaki yang patah. Maksudmu rubah putih di Siang Siu juga kehilangan telapak kaki? Itu Nyonya Yo. Bukankah dia juga kehilangan tangan? Dia memakai tangan prostesis perak yang mengkilap. Apakah yang mulia bermaksud? Mungkin orang yang kita cari adalah Nyonya Yo. Barakin Pedaku. Rubah putih. Siapa yang melepaskannya? Pintu kamarnya dikunci. Aku bilang tidak ada yang boleh mendekat. Siapa yang melepaskannya? Baiklah, kamu tidak akan mengaku, kan? Kalau begitu hukum mereka bersama. Itu kamu. Aku baru saja melihat Tuan Muda pergi ke sana. Cepat bawa dia ke sini. Jaga dia dengan ketat. Baihu, Baihu, Baihu. Aku tidak akan pernah memaafkan. Baihu, Baihu, Baihu. Di mana Tuan Muda? Tuan pergi ke balai duka. Cepat bawa aku ke sana. Baihu, Baihu, Baihu. Ibu. Su Fen, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kita pasti akan keluar dari sangkar ini. Katakan, apakah kamu yang melepaskan wanita gila itu? Ibu. Su Fen terus berteriak ada harimau putih. Ada Baihu. Apakah Siang Siu di balai leluhur benar-benar Siang Siu? Ibu, Rui Fang dan Landai meninggal secara misterius. Bagaimana mereka meninggal? Bagaimana mereka meninggal? Apakah itu penting? Tidak penting. Asalkan kamu sehat dan tetap di sampingku. Itu sudah cukup. Tapi mereka adalah istriku, Ibu. Pingya, sayang. Akhirnya aku berhasil mengundang Dusi pemilik toko Tianxiang untuk membuat Sanjianzhu untukmu. Asalkan kamu mendengarkan abimu dan memakan Sanjianzhu dengan patuh, kamu akan tetap menjadi anak baikku. Ibu, apa gunanya aku memakannya? Apakah aku akan berhenti menjadi suami yang buruk setelah memakannya? Jangan bicara omong kosong. Mereka meninggal. Itu karena mereka tidak cukup beruntung. Mereka tidak bisa menikmati berkah menjadi seorang nyonya muda. Ini bukan urusanmu. Bagaimana kamu bisa menjadi suami yang buruk? Apakah kamu tahu betapa langkanya mutiara ini? Tahun itu, kamu mengalami serangan jantung. Kalau bukan karena dia, kamu tidak akan selamat.
Aku tidak akan memakannya bagaimanapun juga. Kamu berani. Pikirkan baik-baik. Siapa yang menggunakan tangan ini untuk menyelamatkanmu dari mulut harimau? Ibu, Ibu melewati berbagai kesulitan dan akhirnya menemukan anak yang sekarat dan menukar hati anak itu untukmu. Sekarang kamu melawanku untuk seorang wanita yang sudah mati. Katakan padaku, apakah kamu ingin membiarkan ibumu mati di depanmu? Apakah kamu akan bahagia? ibu, aku tahu aku salah. Ibu, aku tahu aku salah. Pada malam pernikahan, dan dinamai dalam daftar kekaisaran. Di mata orang lain, hidupku, You Guangping, adalah sebuah lelucon. Ya. Hari ini, aku akan menikahi tuan muda. Apakah aku sedang bermimpi? Istri sebelumnya baru saja meninggal. Bukan begitu? Kudengar kali ini, dia menikahi pelayan di sampingnya. Sepertinya begitu. Tidak ada yang berani menikahkan putri mereka dengan keluarga Yo. Waktu yang baik telah tiba. Sembahyang langit dan bumi. Ketiga, sujud kepada orang tua. Cium satu sama lain. Upacara selesai. Bagus, bagus, anak baikku, dan menantu perempuanku yang baik. Ibu, aku hanya berharap kamu bisa memberiku seorang cucu laki-laki segera. Antar mereka ke kamar pengantin. Ini, kamu tahu sudah berapa kali mereka menikah? Yang kelima. Yang kelima. Ya. Aku tidak tahu berapa lama mereka akan bertahan. Selamat, Nyonya, bagus, bagus. Selamat. Li Yugoslavia. Kamu adalah istriku. Aku pasti akan membuatmu hidup dengan baik. Tuan muda, apa yang terjadi? Ying Tao, kenapa kamu jatuh ke air tadi? Aku juga tidak tahu. Sepertinya ada yang mendorongku ke air. Tidak heran. Jadi orang ini menggunakan taktik mengalih perhatian untuk mencuri manikam pedang panjang. Kenapa dia belum datang? Pengantin perempuan meninggal. Pengantin perempuan meninggal. Hingga membunuh orang. Pinger, apa yang kamu lakukan? Kamu hanya seorang pelayan. Kenapa kamu membuat keributan seperti ini? Cukup. Cukup. Pengantin perempuan meninggal. Pengantin perempuan meninggal. Pembunuhan. Pembunuhan. Pengantin perempuan dibunuh. Bunuh. 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 Pembunuhan. 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 Cuyan, pergi lihat apa yang terjadi. Naon?
Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah monster. Monster itu membunuh orang. Ini monster. Pembunuhan. Pembunuhan. Monster itu membunuh orang. Tuan, kenapa kamu di sini lagi? Sang pemburu sedang menangani kasus. Ada acara bahagia di rumah besar. Tuan, tidak baik untukmu pergi seperti ini. Pembunuhan. Pembunuhan. Rumahmu sangat berantakan. Pembunuhan kau berbohong? Pembunuhan, pembunuhan, si monster. Pembunuhan. Ajian. Pembunuhan. 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 Nyonya Yo, senang bertemu lagi. Divisi pemburu mendapat kabarnya. Sangat cepat. Sering terjadi hal-hal aneh di rumahmu. Jadi kami harus mengawasinya dengan ketat. Pelatih Lu, hati pengantin wanita benar-benar diambil. Caranya sangat kejam. Tidak seperti manusia. Itu memang binatang buas. Aku khawatir monster ini telah berubah menjadi manusia. Dan bersembunyi di antara kerumunan. Keluarga Yo selalu damai. Bagaimana bisa ada setan? Entah itu ulah manusia atau monster. Nyonya Yo pasti lebih tahu daripada siapapun. Jika begitu, monster itu pasti berada di luar rumah. Tidak ada. Pingnya. Menurutku pengantin pria yang paling mencurigakan. Bukan aku. Bukan anakku. Tidak, bukan anakku. Bukan anakku. Apa yang terjadi di luar? Pemilik toko. Pemilik toko, apakah Anda merasa lebih baik? Tidak lebih baik. Anak pemilik toko tidak baik-baik saja. Di luar sangat kacau. Kudengar ada monster yang membunuh seseorang. Siapa yang meninggal? Pengantin wanita meninggal di kamar pengantin. Dengan lubang di dadanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sibuk. Kamu lihat dulu. Aku akan segera ke sana. Oke. Lari lagi, dan kami tidak akan bersikap sopan. Hana. Tidak ada yang boleh menyakiti anakku. Bagaimana mungkin dia anak seorang monster? Semuanya, lihat baik-baik. Wanita di depan kalian adalah macan putih yang bersembunyi di kediaman ini. Semua kasus sebelumnya dilakukan olehnya. Dia sama sekali bukan anakmu. Dia adalah anak Yo Shuyo. Kau telah berpura-pura menjadi ibunya. Kau berbohong, dia adalah anakku. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Yo Shuyo menemani istrinya mengunjungi orang tuanya. Mereka melewati kota Wuxia. Mereka diserang oleh monster. Yo Shuyo sayangnya meninggal. Hanya istrinya dan anaknya yang selamat. Tubuh seorang wanita di TKP mengenakan pakaian mewah. Dengan wajah yang hancur. Identitasnya tidak diketahui. Dengan kematian yang tragis. Itu dianggap sebagai kasus yang tidak terpecahkan pada saat itu. Sebenarnya, monster ini mencakar wajah Nyonya Yo. Dan bahkan menyamar sebagai dirinya. Dan terus berbuat jahat di kota tanpa duka. Dia membunuh 3 istri Yo Guangping berturut-turut. Benar bukan? Monster ini adalah macan putihmu. Kau berbohong. Itu kau. Kau yang membunuh seluruh keluargaku. Pingnya. Jangan percaya mereka. Kau ngomong kosong. Pingnya, jangan mendekat. Kau monster. Kau tidak bisa melarikan diri. Semua ini karena kau. Kau, Sulisi, yang menyakitiku, bukan? Grup Bofeng, semua bersiap.
Kakak Yo, kau baik-baik saja? Terima kasih telah bekerja sama dengan kami dalam rencana ini. Jika bukan karena pembunuhan di pesta si Jinjuan, divisi pemburu kami tidak bisa masuk secara terbuka. Penjaga barat laut Huben masuk ke formasi. Macan putih muncul. Hati-hati. Tahun Jia. Raja Lanya benar-benar hebat. Dia menggunakan hujan bunga persik untuk membentuk formasi. Pelatih. Master Lu. Master Lu. Master Lu. Pelatih. Pelatih, kenapa pasukan Tiger Fang ini begitu kuat? Xiang Xiu. Xiang Xiu ada masalah, pelatih. Xiang Xiu. Xiang Xiu. Xiang Xiu ada masalah. Diao la lelur. Xiang Xiu ada diao la lelur. A. Xiang Xiu. Li Yugoslavia. Kenapa kamu masih hidup? Bukankah kamu sudah mati? Kalian semua bersekongkol untuk menipuku, bukan? Benar? Benar? Berkat anakmu dan menantumu. Tubuh Li Yugoslavia. Hanyalah boneka yang kami letakkan sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menangkapmu? Pingya. Benarkah ini? Bukankah kamu berjanji pada ibu, tidak akan menipuku lagi? Maafkan aku. Jangan salahkan aku. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Pingya. Aku tidak menyalahkanmu. Aku bukan anakmu. Kamu hanya monster. Jah, kamu bukan anakku. Aku tidak ada hubungan denganmu. Ibu. Aku bukan ibumu.
Semuanya dengarkan. Aku tidak ada hubungan dengannya. Dia bukan anakku, dan aku bukan ibunya. Aku punya satu permintaan terakhir. Ingat, kotak emas di tangan Ju adalah mutiara telapak tangan. Akhirnya aku memintanya untuk membuatnya untukmu. Jika kamu memakannya, itu akan menyembuhkan penyakit jantungmu. Bahkan jika, bisakah kamu membantuku memenuhi keinginan terakhirku? Jangan bicara omong kosong. Cepat ikat monster harimau putih itu. Dan bawa lagi di ruang integrasi. Tunggu sebentar. Pemilik toko. Lu? Aku masih punya satu hal yang harus dilakukan dengan harimau putih ini. Bisakah kamu menahannya setelah kita selesai? Nona Ju, silakan. Tapi aku lihat kamu terlihat lesu hari ini. Apakah kamu terlalu banyak menghabiskan waktu memasak di Taman 4 Musim? Dan terlalu lelah? Semuanya berjalan lancar? Aku memang mengalami beberapa masalah kecil. Tapi tidak serius, pemilik toko Cho. Aku sangat berterima kasih. Ini hal sepele. Sama-sama. Ini. Aku sudah bilang aku tidak makan. Aku setuju. Nyonya Yo, aku akan membuat Zanjianzu untukmu. Aku akan mengambil tripod Shenong. Itu urusanmu. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Apapun yang dia berikan padaku, aku tidak akan menerimanya. Atau memakannya. Apakah kamu tahu bagaimana mutiara ini dibuat? Dia tidak mengatakan, dan aku tidak ingin tahu. Kamu pernah melihat rubah putih itu sebelumnya? Tidakkah kamu perhatikan bahwa itu berbeda dari sebelumnya? Bahan ini tidak memiliki rasa. Tapi yang ini telah direbus dalam air mata air 3 kali. Dan direbus dalam sup domba 3 kali. Dan diberi sup ayam selama 16 jam. Untuk perlahan-lahan meresapkan rasa umami ke dalamnya. Sama seperti kamu. Kamu adalah mutiara di telapak tangannya. Dia memegangmu. Dan dia menyiksamu seperti api. Kamu harus percaya pada keahlianku. Jika berhasil kali ini, jenis anak seperti apa yang kamu inginkan? Anak yang patuh, yang tidak akan pernah meninggalkanmu? Atau anak yang juga memperlakukanmu seperti mutiara di telapak tangannya? Semoga penyakitnya bisa disembuhkan. Dan dia tidak akan menderita lagi karena penyakit. Aku berjanji akan memberinya kebebasan. Aku berharap dia mendapatkan kebebasan abadi. Kamu yang memutuskan. Baihu, aku memberinya bola ini. Biarkan dia membuat keputusan selanjutnya. Guru, ini dari Nyonya. Ini pesan Baihu untukmu. Memakannya bisa menyembuhkan penyakit jantungmu. Tolong terima ini. Ya, Pingya. Tolong. Memakan mutiara bisa menyembuhkan penyakit jantungmu. Aku bilang aku tidak akan memakannya. Jah, Kamu bilang akan memberiku kebebasan. Kenapa kamu masih memaksaku? Aku bukan anakmu. Hidup atau matiku tidak ada hubungannya denganmu. kamu bukan anakku. Aku hanya memintamu untuk memakan mutiara telapak tangan. Tolong, ini permintaan terakhirku, oke? Aku memohon padamu, Pingya. Biwe, kamu baik-baik saja? Maafkan aku. Aku memohon padamu. Pingya, aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Baihu, Tolong makanlah. Pingya, Nona Ju memiliki hati yang baik. Bahkan memenuhi permintaan seorang monster. kamu terlalu banyak berpikir. Ini hanya kesepakatan kita. Aku akan memberinya mutiara Zanjian. Dan dia memberiku kuali Shenong. Kuali seperti apa? Yang membuat Nona Ju begitu peduli? Kuali Shenong ini. Konon ketika Shenong mencicipi semua ramuan. Untuk membuat sup dan obat. Jika kamu memasukkan kaca mentah dan air ke dalamnya. Bisa otomatis menjadi bubur. Keluarga Yo menjadi kaya karena ini. Jika kuali ajaib ini digunakan untuk hotpot. Rasanya. Hah, itu akan luar biasa. Aku tidak sabar untuk memikirkannya. Yang mulia telah mencicipi segala macam hidangan lezat. Anda tidak perlu terkejut dengan hotpot kami. Tentu saja, aku tidak terkejut dengan hotpot orang lain. Tapi jika itu dibuat oleh pemilik Ju sendiri, aku pasti akan mencobanya lain hari. Aku akan mencicipinya. Tan Bang. Jangan ganggu orang lain yang sedang menangani kasus. Apakah pangeran sudah membawa harimau putih pergi sekarang? Iya. Tunggu sebentar. Yang mulia, masih ada keraguan dalam kasus ini. Tidak ada bukti kuat yang membuktikan bahwa harimau putih melukai orang. Mungkin dia tidak membunuh mereka. aku yang melakukannya.
Aku mengakuinya, tidak ada orang lain. Wanita-wanita ini pantas mati. Aku menikahi mereka. Untuk mengawasi Pingya. Dan tidak membiarkannya meninggalkanku. Tapi mereka melakukan sebaliknya. Dan mendorongnya satu persatu. Untuk meninggalkanku. Dan meninggalkanku. Tentu saja mereka pantas mati. Aku hanya ingin membunuh mereka. Aku hanya ingin mereka mati. Dan tidak pernah melihat Pingar lagi. Cukup. Baihu, anakmu sudah besar. Biarkan dia menjalani hidupnya sendiri di masa depan. Kamu bisa pergi dengan tenang bersama mereka. Juga, aku akan mengambil tripod Shenlong. Aku akan menangkap monster Baihu. Ya. Selamat tinggal, pemilik Ju. Selamat tinggal. Yo Gongzi. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Apakah kamu merasa koin barumu berbeda dengan yang lain? Itu karena sifat binatangmu akan segera meledak. Ini berbahaya ketika itu meledak. Apa yang kamu katakan? Cherry Cuiwan, ikut aku ambil tripod. Sangat menakutkan. Aku tidak menyangka nyonya itu benar-benar rubah putih. Tapi, Tuan Muda, kamu tidak perlu khawatir lagi. Tidak ada yang bisa menahanmu lagi. Atau menghukummu. Apa kamu merasa dinding hatimu berbeda dengan orang lain? Itu karena sifat binatangmu akan meledak. Berbahaya saat itu meledak. Tuan, ada apa denganmu? Tuan, jangan sedih. Semuanya sudah berakhir. Sangat menakutkan. Aku takut dengan semua ini. Semuanya benar. Hemberu. Jangan pergi kemana-mana. Jangan tinggalkan aku. Oak. Tuan, aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan selalu bersamamu. Selamanya. Aku akan selalu bersamamu. Yang mulia, bagaimana situasinya sekarang? Aku telah menginterogasinya. Baihu telah mengakui semuanya. Xiang Xiu adalah miliknya, dan senjata ajaib, dan pria itu. Dan dia membunuh pria itu. Apa yang harus dilakukan dengannya sekarang? Haruskah kita menghukum mati dia segera? Tunggu sebentar. Karena senjata ajaibnya telah hancur. Dia tidak memiliki sihir. Dia tidak bisa berbuat jahat lagi. Tapi harimau putih bukan monster biasa. Mari kita masukkan dia ke penjara dulu. Tunggu sampai aku melaporkan ini ke pengadilan.
Ja, Tuan. Anakku, kenapa kamu tidak makan? Kamu akan baik-baik saja setelah makan. Benar-benar baik-baik saja. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak makan? Kasihan hati orang tua. Yang Mulia, Nyonya Zhao. Aku tahu kau tidak bersalah. Orang-orang ini dibunuh oleh putramu. Kau hanya menanggung dosa untuknya, bukan? Yang Mulia, Yang Mulia, putraku tidak membunuh mereka. Aku yang membunuh semua orang ini. Ini tidak ada hubungannya dengan putraku. Tolong selamatkan putraku, Ja. Tolong. Aku bisa berjanji padamu. Tapi kau harus memberitahuku satu hal. Yang Mulia, tolong katakan. Yang Mulia, Nyonya Zhao. Selama bertahun-tahun, sifat binatang You Guangping selama ini ditekan oleh manik telapak tangan? tidak, tuanku, tidak seperti itu. Dia hanya memiliki penyakit mental. Tidak seperti itu. Yang Mulia, sungguh? Nyonya Yo, karena aku sudah menanyakan ini. Pasti karena aku tahu sesuatu. Yang Mulia, tidak seperti itu. Sampai dia melakukan ini. Efek manik di telapak tangan. Seperti yang ku ketahui sebelumnya. Hanya bisa mengobati penyakit jantung. Dan menganggap yang mengantarkan obat sebagai manik. Dan tidak ada efek lainnya. Yang Mulia, tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia, ya? Yang Mulia, aku mohon, tuanku. Seharusnya, obat ini tidak bisa menekan sifat binatang. Tuan Yo? Tuan Yo? Tuan Yo? Tuan Yo? Pemilik toko Ju. Tidakkah kau ingat? Kau memiliki hati binatang di dalam tubuhmu. Kau sudah menjadi monster. Monster yang dibicarakan semua orang adalah kau. Berhenti bicara. Semua ini dilakukan olehmu. Berhenti bicara. Kau sudah menjadi monster. Ibu, Kau yang melakukan semua hal buruk itu. berhenti bicara. Semua ini perbuatanmu. Sudah kukatakan jangan diulang lagi. Sudah kukatakan jangan diulang lagi. Berhenti bicara. Jangan bicara lagi. Ahahaha. Toko. Apa? Apa pemilik toko ada di dalam? SSST, pemilik toko sedang tidur. Kecilkan suaramu. Kebetulan sekali. Aku ada urusan dengannya. Kalau begitu, Tuan, tunggu sebentar. Biarkan pemilik toko istirahat sebentar. Aku tidak bisa menunggu. Hari ini, apapun yang terjadi, siapapun yang berkata, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Baiklah, biarkan dia masuk. Pemilik toko. Tang Bau-Bau, kenapa pulang terlambat? Aku lapas sampai tidak tidur. Tidak ada yang masak di rumah. Nanti aku masak untukmu setelah pulang. Hei, aku mau tanya sesuatu. Apa tentang pelukis yang kau kagumi lagi? Beberapa hari ini, aku tinggal di kediaman Yo. Aku menemukan banyak hal yang mencurigakan. Yo Gongzi tidak pergi ke TKP pembunuhan istrinya. Tapi dia bisa menggambar wajah istrinya sebelum meninggal. Sangat mencurigakan. Juga, perkataan Yo Guangping semakin kejam dan mudah marah. Jadi aku menduga, pembunuhnya bukan harimau putih, tapi Yo Guangping, kan? Ya, tebakanmu benar. Tang Mao, kau cukup pintar. Jadi kau sudah mengetahuinya. Hei, jadi apa yang kau bisikan ke telinga Yo Guangping?
Kenapa wajahnya terlihat sangat buruk? Tang Bao, aku sudah terluka. Kamu terus bertanya ini itu padaku. Hei, Kamu tidak peduli padaku, tapi hanya peduli pada Yosiu. bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Aku tidak hanya peduli padamu, tapi juga menyembuhkanmu. Oh, tapi ini mendesak. Bai Hu mungkin segera dieksekusi. Kaisar tidak khawatir. Kasim yang khawatir. Tapi dari cara istrinya meninggal. Pembunuhnya jelas binatang buas. Tapi Yo adalah manusia. Yo Guangping adalah manusia. Tapi dia punya hati binatang. Dia tidak bisa menahan sifat binatangnya, yang menyebabkan hatinya tertutup. Yo Guangping marah dan membunuh beberapa istrinya berturut-turut. Sebenarnya, Bai Hu yang membersihkan kekacauan di belakangnya. Jadi Bai Hu berulang kali memintaku membuat Zhang Jingzhou untuknya. Untuk mengobati penyakit hatinya. Dan juga ingin dia memperlakukan Bai Hu sebagai mutiaranya. Tidak heran kata-katanya sebelumnya dalam keadaan seperti itu. Hei, karena kamu sudah tahu. Kenapa tidak bilang dari dulu? Hei, kamu bicara dengan siapa? Tang Bao Bao? Hahaha. Bai Hu sudah berusaha keras menyelamatkan anaknya. Tentu aku harus mendukungnya. Kenapa kamu menentangnya? Tapi ini jelas membalikan hitam putih. Dan mengacaukan masalah. Kamu tidak hanya salah pada Bai Hu, tapi juga membunuh banyak orang. Kamu ikut aku prediksi berburu sekarang. Dan bebaskan Bai Hu. Itu urusannya, bukan urusanku. Bukan urusanku. Kamu. Sudahlah. Kamu urusi saja triponmu. Lalu kamu urusi saja saudaramu Yo. Oh tidak. Tang Bao, aku ada sesuatu untukmu. Oak. Saudara Yo. Ikut aku menyerahkan diri. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak membunuh siapapun. Kakak Yo, bangun. Aku tidak membunuh siapapun. Kamu harus menghadapi kenyataan. Aku tidak membunuh siapapun. Lihat sendiri. Bukan hanya Liu, tapi juga istri-istrimu sebelumnya. Jangan datang, jangan mendekat. Aku tidak membunuh. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak membunuh siapapun. Kakak Jean. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku benar-benar tidak ingin membunuh. Aku tahu. Jadi kamu harus menyerahkan diri. Sang pemburu akan menganggapmu gila. Mereka masih akan bersikap lunak padamu. Jika kamu tidak menyerah, aku akan membongkarmu. Maka kamu akan dihukum lebih berat. Semua ini, ibumu yang menanggung dosa untukmu. Dia difitnah. Ibu. Ibu. Baik. Baik. Aku akan menyerahkan diri. Aku akan menyerahkan diri. Aku akan pergi dan menukar ibuku. Tapi Chang Sheng, bisakah kamu memberiku waktu lagi untuk menyelesaikan urusan keluargaku? Baik. Aku melakukanmu sebagaimana. Aku percaya padamu. Kamu selalu bilang akan bertanggung jawab sendiri. Sekarang saatnya kamu bertanggung jawab. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 jam. Aku akan menunggumu di depan kuil Xuanlie. Jika kamu tidak muncul,
Aku akan melihatmu. Aku akan menunggumu. Aku beritahu kamu, ada harimau putih. Benar-benar ada rubah putih. Aku melihatnya. Nyonya, Aju. Rubah putih. Jangan takut. Oh, rubah putih. Xiao Wan. Bawa Nyonya kembali ke keluarga Wang. Bantu aku minta maaf kepada orang tuamu. Ini salahku karena tidak merawat putri mereka dengan baik. Pai Hu. Ambil uang ini. Bantu dia menemukan dokter yang baik untuk menyembuhkan gilaannya. Nyonya, ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Benar-benar ada rubah putih. Xiao. Dia datang. Hei, di sini. Tuan, apakah putramu Yao Guangping ada di rumah? Tuan muda sedang keluar. Dia bilang pergi ke divisi patroli. Nyonya Yao, kami telah menemukan bahwa Anda tidak bersalah. Anda bisa pergi sekarang. Semua ini dilakukan oleh saudara Yao. Night Watch telah mengirim orang untuk menangkapnya. Zhang Gongzi. Sudah berapa kali aku bilang? Bukan putraku yang membunuh orang. Dan bukan putraku yang melakukannya. Aku yang melakukan semuanya. Jangan salahkan dia. Kamu tidak perlu menutupinya. Semua ini karena dia memiliki hati binatang. Dan fisik setengah binatangnya. Dan tidak bisa mengendalikan kegilaannya. Jadi dia membunuh orang. Karena dia membunuh seseorang. Dia harus bertanggung jawab atasnya. Yang membunuh harus mati. Itu hanya benar. Jika kamu ingin seorang nyawanya, maka ambil nyawaku. Putraku lebih penting dariku. Nyawa putraku lebih penting dari nyawaku. Jangan salahkan dia, oke? Kamu melindunginya. Dan menutupinya. Dia tidak bisa hidup seperti bayi selamanya. Berapa lama kamu bisa melindunginya? Apa urusanmu? Dia tidak bermaksud begitu. Jangan salahkan dia. Kamu bisa menyalahkanku. Pemilik toko itu benar. Kenapa kamu begitu terobsesi? Aku dengar dari patroli bahwa anakmu telah melarikan diri ke tepi pantai. Tuan Zhang. Tuan Zhang, tolong bantu aku. Aku ingin menyelamatkannya. Tolong, Oak. Tolong. Dia sudah melanggar hukum sekarang. Kamu tidak bisa lagi mengampuninya. Tuan Chen, kamu benar. Anakku tidak bersalah, dan dia tidak tahu apa-apa. Tapi kali ini, aku akan menceritakan semuanya padanya. Aku ingin dia membuat pilihannya sendiri. Aku mohon bantuanmu. Aku ingin menyelamatkannya. Jika sesuatu terjadi pada anakku, aku tidak akan tenang sampai mati. Tolong bantu aku. Karena kamu bersikeras melakukannya. Aku akan memenuhi keinginanmu. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Ayo.
Tapi aku punya pertanyaan, Tuan. Silakan katakan. Kenapa kamu memiliki Siang Siu? Tuan muda, kamu tidak tahu. Siang Siu adalah senjataku. Dan harimau putih adalah roh primordialku. Tubuh ini hanya tubuh yang kugunakan. Ketika roh primordial dan tubuh menyatu, aku harus menggunakan Siang Siu untuk melakukan seni tepat waktu. Oh, aku mengerti. Biar aku pikirkan seperti apa Siang Siu itu. Terima kasih, Tuan. Sulaman Siang memiliki masalah. Diau la leluhur, Siang Siu. Diau la leluhur. Anak muda, kamu sebaiknya minum lebih sedikit. Hei. Hei, lihat ke sana. Oh tidak, badai datang. Semuanya, ambil posisi. Hahaha. Sayan Ayu. Ayo, aku tidak takut padamu. Datang dan bawa aku pergi. Aku bebas. Ayo, aku bebas. Apa aku salah baca?
Eo. Aku tidak takut padamu. Bahkan jika aku mati di laut, aku tidak akan tertangkap olehmu. Lihat, badai penjaga angin mulai menghilang. Para penjaga angin sudah datang. Ayo pergi, kita semua selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Ya. Kamu masih tidak mau melepaskanku. Bisakah aku akhirnya melarikan diri? Apa itu? Lihat. Aku tidak tahu. Ada monster. Lari, monster. Lari cepat. Huea. Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Damn. Aku bukan anakmu. Bahkan jika aku mati dalam badai hari ini, aku tidak ingin kamu menyelamatkanku. Apa kamu sangat membenciku? Aku sudah bekerja keras membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Tentu saja aku membencimu. Selama bertahun-tahun ini, aku seperti kejang di sampingmu. Aku dipenjara olehmu, dan dikendalikan olehmu. Aku bukan manusia. Bukan manusia maupun hantu. Selama bertahun-tahun ini, aku sama sekali tidak bahagia. Mengapa kamu tidak bisa melepaskanku? Anakku. Bukan aku tidak ingin melepaskanmu, tapi aku terlalu mencintaimu. Aku ingin bergantung padamu. Kamu mencintaiku. Lalu mengapa kamu memberiku hati monster? Aku bisa hidup dengan baik. Tapi kamu membunuh seluruh keluargaku. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Aku menjadi seperti ini. Semua karena kamu. Diam. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Baik. Selamat datang ini. Aku tidak memberitahumu. Aku tidak ingin kamu menerima fakta kejam. Karena kamu mengatakan itu, maka aku akan memberitahumu seluruh cerita. Kamu menderita penyakit kelamin saat kecil, dan kamu tidak akan hidup lama. Ayahmu mengetahui dari dokter bahwa darah harimau putih bisa menggantikan manusia untuk membuatmu tetap hidup. I am a membawamu. Saat aku sedang berburu dan menemukan guaku dan membunuh anakku dan mengambil hatinya untuk menggantikan hatimu. Ketika aku kembali, jantung anakku masih berdetak di pintu masuk. Kamu tahu? Aku tahu kamu manusia. Setelah mengembalikan hatimu, aku pikir kamu akan hidup lebih bebas di dunia manusia. Selama bertahun-tahun, aku berpura-pura menjadi ibumu dan membesarkanmu di Taman Sijing. Anakku, jangan salahkan aku. Kau tahu betapa sakitnya bagiku. Betapa menyakitkannya itu. Kemudian, aku mendapatkanmu. Betapa bahagianya aku. Aku tidak tahan lagi rasa sakit kehilangan anakku. Selama bertahun-tahun, aku menjagamu di sampingku. Ini salahku. Aku salah. Tidak. Asalkan kau tidak menyalahkanku. Aku akan menjanjikan apapun untukmu, oke? Jadi inilah kebenaran yang kuinginkan. Jadi,
Aku telah tertipu selama lebih dari 20 tahun. Semua kesalahan. Semua karena aku. Tidak, tidak. Ini bukan salahku. Ini semua salahku. Ini salahku. Selalu begitu, karena kau telah melakukan segalanya untukku. Bisakah kau menjanjikan satu hal untukku? Oak. Anak mengerjakannya. Ibu berjanji. Aku akan setuju dengan semua. Aku telah membunuh begitu banyak orang. Ayahku juga telah melakukan hal-hal jahat. Semua dosa harus diakhiri. Aku memohon padamu. Tolong kembalikan hatiku. Tidak, tidak. Ibu, kau tidak boleh mengatakan kata-kata seperti itu kepada ibu. Kau tidak bisa mengembalikan hatimu padaku. Kau adalah satu-satunya milik ibu. Kau tahu itu? Ibu salah, Pinger. Aku berjanji padamu. Kecuali hal ini, aku akan menjanjikan apapun untukmu, oke? Aku lebih baik mati. Aku tidak ingin menderita lagi. Aku tidak ingin. Aku tidak ingin. Pinger, tidak. Tidak. Ya. Pinger. Ah. Pinger. 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 Ah. Ahahaha jaja. Ah. Ja. Yo yang malang. Bakatnya terbuang sia-sia seperti ini. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Itu pilihannya sendiri. Meskipun bisa memperpanjang umur, tapi berkahnya masih tipis. Yo Guangping, seharusnya sudah mati dalam bencana lebih dari 20 tahun yang lalu. Kamu bisa menggunakan badai ini untuk mengimbangi kemuliaan hidupmu. Ini hal yang sangat adil. Mengapa kamu selalu membantu Baihu sebagai mutiara telapak tangannya? Untuk menyelamatkan anaknya. Aku setuju dengan keinginannya untuk menyelamatkan anaknya. Lalu penuhi keinginannya. Meskipun Baihu adalah siluman, tapi dia sangat kecanduan narkoba. Dia tidak berbeda dengan manusia. Dia sangat baik padanya, tapi dia terus melarikan diri. Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan? Dalam hal ini, apa bedanya siluman dan manusia? Tapi saudara Yo sudah memakan Zhan Jianzu. Mengapa dia masih begitu setia padanya? Cinta adalah dilema. Mengubah hati seseorang membutuhkan banyak waktu. Apa yang harus kita lakukan dengan tulang putih itu? Biarkan saja. Aku akan membuatkan pil lupa untuknya. Untuk membuatnya melupakan kenangan menyakitkan ini. Apakah benar-benar ada pil pelupa cinta di dunia ini? Jika bisa meminum pil pelupa cinta, itu akan menjadi berkah. Berapa banyak orang di dunia ini yang ingin melupakan sesuatu, tapi tidak bisa melupakan? Siapa yang ingin kamu lupakan? Aku tidak ingin melupakan. Meskipun kamu menyelamatkan Baihu dari penjara, tapi dia melihat anaknya mati dengan mata kepalanya sendiri. Ini adalah kesedihan seumur hidupnya. Kamu terlalu baik hati. Aku sangat khawatir suatu hari nanti kamu akan terlibat masalah. Lalu aku akan
lalu aku harus khawatir tentang... Aku tidak akan mendapatkan kembali 300 tahilku. Lukamu. Tidak apa-apa, aku beruntung. Kamu selalu berusaha keras bahkan dalam situasi seperti ini. Ya. Biarkan aku bersandar di bahumu. Siapa yang mau bersandar di bahumu? Oh, aku bilang tidak perlu. Ya, kamu tidak boleh bergerak. Jika kamu membangunkanku, aku akan bereskan denganmu. Oke, aku tidak akan bergerak. Aku tidak akan bergerak. Pemilik toko, aku pasti akan menyembuhkanmu.